Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban salat maghrib sekaligus hadir majelis taklim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang terdahulu saya tetap membacakan kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, karya guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Judulnya juga masih tetap terkait dengan babul qiraati 'alal mayyiti wa fi'lis salaf, bab tentang membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk mayit sekaligus apa yang diamalkan oleh para ulama salaf, yang mana di dalam keterangan terdahulu bahwa sebagian para ulama salaf itu banyak yang berwasiat. Berwasitnya antara lain kalau aku meninggal dunia jangan lupa bacakan misalnya surat Al-Baqarah pada ayat-ayat pertama maupun ayat-ayat terakhir misalnya, ya. Itu adalah wasiat dari sebagian para ulama salaf. Artinya para ulama salaf pun mengamalkan bacaan-bacaan ayat-ayat pendek dari Al-Qur'anul Karim untuk mayit mereka. Intinya begitu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini pertanda bahwa bacaan-bacaan Al-Qur'an sekaligus doa-doa yang pahalanya ditujukan oleh mayit itu termasuk min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membaca bab aqwalu a'immatil madzahibil fiqhiyah, pendapat-pendapat dari para imam madhab fikih yang kita kenal dan kita amalkan atau diamalkan oleh umat Islam dunia ini atau saat sekarang. Madhab fikih itu ada 4, ya. Fikih apa? Pertama fikih Hanafi, yang kedua fikih Maliki, yang ketiga fikih Syafi'i, yang keempat fikih Hambali. Nah, itu ada ulama-ulamanya tentu. Di sini saya melanjutkan pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad aqadal 'allamatul faqih al-Hambali, sungguh telah dicatat oleh seorang al-allama, orang yang alim, al-faqih, ahli fikih al-Hambali yang bermadhab Hambali. Madhab Hambali beliau bernama Asy-Syaikh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Humaid rahimahullah ta'ala. Ini salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Faslan khasan, fasal khusus fi kitabihi, di dalam kitab beliau yang beliau karang maksudnya, yaitu Ghayatul Maqsud. Nama kitabnya adalah Ghayatul Maqsud. Jama'a fi aqwalul ulama, yang beliau mengumpulkan di dalam pasal ini adalah pendapat-pendapat para ulama min kulli madzhabin,
dari beberapa madhab fi itsbati wusulit thawab ilal amwat, tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran atau doa ya, ilal amwati, kepada mayit. Maksudnya kalau kita baca doa atau baca ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya, maka dikirimkan kepada mayit itu sampai, kata beliau, min ayyi amalin sholihin yaqumu bihil hayyu, dari segala amal soleh. Kalau segala amal soleh itu bisa berupa puasa, bisa berupa sedekah, bisa berupa haji, umroh, dan juga bisa berupa bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa yang yaqumu bil hayyu, yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Wa yahibu thawabahu ilal amwati, lantas orang yang hidup itu menghadiahkan pahalanya ilal amwati, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Amal soleh seperti apa? Kal haji, seperti amalan haji, was shadaqati, atau sedekah, wal udhiyati, atau menyembelih korban, wal umrati, atau pahala umroh, wa qiraatil qur'ani, atau membaca Al-Qur'an. Itu sampai kepada mayit. Wala syakka annahu yadkhulu fihil adhkar, wala syakka, dan pasti tidak ragu, annahu, bahwasanya yadkhulu fihi, masuk dalam kategori amal soleh itu al-adhkaru, zikir-zikir, min tahlilin, baik itu dari kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah ya, wa takbirin, atau bacaan takbir Allahu Akbar misalnya, wa sholatin, atau salawat, wa salamin, atau salam, salawat dan salam, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baca takbir, baca tahmid, baca tahlil, baca Al-Quran, berbuat sedekah, menyembelih korban, atau berumroh, atau berangkat haji, dan lain sebagainya, puasa sunnah misalnya, kemudian pahalanya dikirimkan ke mayit, itu menurut Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid itu sampai kepada mayit, begitu kurang lebih. Faya kulluha a'malun sholihah, itu semua adalah amalan-amalan soleh, yuthabu alaiha al-amilu biha, maka diberi pahala orang-orang yang mengamalkannya. Mengamalkan apa saja? Haji, sedekah, umroh, menyembelih korban, terus baca Al-Quran, baca tahlil, baca takbir, baca tahmid, baca salawat kepada Nabi. Itu semua pengamalnya mendapatkan pahala. Jadi ya pengamalnya dapat pahala ya, pengamalnya. Misalnya saya ini pengamalnya, saya berangkat haji, berarti saya dapat pahala ibadah haji. Kalau saya berangkat umroh, saya mendapatkan pahala ibadah umroh. Kalau saya bersedekah, saya mendapatkan pahala sedekah. Demikian dan seterusnya. Kalau saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya mendapatkan pahala bacaan tahlil. Begitu ya. Wa idza wahaba thawaba lil mayyit, kalau oleh pengamalnya itu pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Misalnya saya ini, pahala yang tadi saya katakan, yang saya lakukan itu apa saja, haji, umroh, sedekah, baca tahlil, baca Quran, saya hadiahkan kepada salah seorang mayit. Sebut saja saya hadiahkan kepada ayah saya dan ibu saya yang sudah wafat misalnya ya.
taqabbalallahu minhu dzalika, maka Allah akan menerima apa? Kiriman pahala itu ya, bagi mayat yang saya kirimi tadi. Pertama, pahala saya diterima oleh Allah. Misalnya begini, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekahku, pertama begitu ya, maka hadiah ini sampai kepada Allah. Sudah? Kalau aku sebutkan, aku hadiahkan untuk ayah dan ibuku yang sudah meninggal dunia, maka Allah lah yang akan menyampaikan pahala saya tadi itu untuk ayah dan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Itu diterima oleh Allah. Wa idza wasala ilaihi, kalau pahala saya yang saya hadiahkan tadi itu tentu lewat Allah Subhanahu wa taala ya, wasala ilaihi, sampai kepada mayit, maksudnya sampai kepada ayah dan ibu saya yang sudah meninggal dunia, intafa'a bihi bifadlillah wa karamihi wa ihsanihi, maka mayit itu akan mendapatkan manfaat. Maksudnya contoh tadi, maka ayah saya maupun ibu saya itu akan bisa mendapatkan atau memanfaatkan pahala kiriman saya. Begitu ya. Bifadlihi, dengan kedermawanan Allah. Ya karena kita ngirimnya lewat Allah, maka Allah berkehendak untuk menyampaikan pahala saya itu. Kalau pahala saya itu disampaikan kepada ayah dan ibu saya, maka otomatis beliau berdua akan merasa senang karena mendapatkan kiriman pahala. Bifadlillah, ini karena kedermawanan Allah, wa karami, dan kemuliaan Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah. Allah itu tidak pelit, Allah itu maha baik, Allah itu maha dermawan ya. Jadi kalau kita nitip misalnya, kita kirim, kita transfer pahala kita untuk mayit gitu ya, lewatnya kepada Allah SWT, maka Allah itu berkehendak untuk menyampaikan. Begitu maksudnya, tidak pelit Allah itu. Tidak begini, gak usah pahalamu untuk pahalamu, biar dia terserah, dia yang sudah mati, gak usah diurusin, tidak begitu ya. Tapi Allah itu akan menerima kiriman kita gitu. Kita kirim pahala lewat Allah, Allah menerima, kemudian Allah akan menyampaikan kepada mayit. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu diyakini oleh para ulama. Kalau tadi disebutkan siapa namanya, salah satunya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid yang mazhabnya ngikut Hambali. Fanaqala Syekh Ibnu Humaid, maka Syekh Ibnu Humaid yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid menukil aqwalal a'immati, pendapat-pendapat para imam, min fuqaha'il ahnaf, dari para ahli fikihnya bermadzhab Hanafi, mithlu Syekh, seperti Syekh Burhanuddin Ali ibni Abi Bakrin Al-Marghinani fi kitabih, di dalam kitab beliau. Apa kitab beliau? Kitabnya Imam Al-Marghinani, Al-Hidayatu fi babil haji anil ghair. Al-Hidayatu yaitu dalam kitab atau hidayah, mendapatkan hidayah, kitab ini ya, fi babil haji, namanya kitab Al-Hidayah, fi babil haji anil ghair, tentang bab haji untuk orang lain, namanya haji badal ya. Di dalam kitab Hanafi tadi itu ada pembahasan bagaimana bolehkah orang haji ini tapi diniatkan untuk orang lain. Saya berangkat haji, tapi niat saya ini, karena misalnya saya sudah pernah berangkat haji, kakek saya belum pernah haji, kemudian saya niat ya, nawaitul hajja an jaddi, saya niat haji untuk kakekku gitu ya. Sampai apa enggak sampai? Sampai, itu namanya haji badal ya. Ini di dalam kitab Madhab Hanafi. Di
Di situ juga dibahas tentang pahala haji. Saya kan yang berhaji. Ya saya ini yang berhaji, yang umroh, yang wukuf, yang segala macam. Tapi pahalanya saya kirimkan untuk kakek. Di situ dibahas pertama sah atau tidak sah, sah. Yang kedua apakah kakek saya mendapatkan pahala? Tentu kakek yang sudah meninggal dunia ini ya. Itu kakek saya yang sudah meninggal dunia dapat pahala. Begitu ya. Pertanyaannya apakah pahala saya hilang? Tidak hilang. Pahala itu tidak seperti uang ya ikhwan. Pahala itu seperti ilmu. Kalau diberikan pada orang lain tidak habis. Coba ilmu ini ya. Kalau kita ilmu dunia saja, ilmu apa? Sopir mobil. Nah, ilmu sopir mobil. Coba kalau misalnya saya ini ahli menyopir mobil, kalau saya ajarkan kepada orang lain, kira-kira setelah murid saya pinter nyopir karena ajaran saya, apakah tiba-tiba saya ini bodoh tidak bisa nyopir? Apa semakin lihai karena mengajari murid semakin lihai ya? Begitu juga pahala. Kalau saya melakukan sesuatu sedekah, saya dapat pahala. Kalau sedekah saya tadi yang berpahala, pahalanya dikirimkan kepada mayit, apakah pahala saya hilang? Tidak, seperti ilmu juga. Maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ada orang menghafalkan surat Al-Fatihah misalnya, belum begitu lancar. Tapi ada orang lain yang belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Yang tidak begitu lancar itu mengajari orang yang tidak bisa atau belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Sampai yang belum bisa baca surat Al-Fatihah ini lihai baca surat Al-Fatihah. Kira-kira ustadznya yang semula tidak lancar, semakin lancar atau tambah hilang, Pak? Semakin lancar. Begitulah ilmu ya. Kalau duit kan enggak. Kalau duit misalnya punya uang 100 juta, kita tidak bicara pahala ini ya, bicara nilai nominal uang 100 juta. Kalau saya bagikan kepada 10 orang, 10 ribu, saya tidak pegang lagi uang, berarti uang saya habis. Karena ini barang, beda dengan pahala maupun ilmu. Jelas ya? Baik. Wa Syekh Samsiddin Abil Abbas Ahmad ibni Ibrahim ibni Abdul Ghani As-Sarwiji fi kitabihi Nafahatin Nasamat fi wusuli ihda'i thawabi lil amwat. Demikian juga Syekh Ibnu Humaid ini menukil pendapatnya Syekh Samsuddin Abil Abbas Ahmad bin Ibrahim ibni Abdul Ghani As-Sarwiji di dalam kitabnya Nafahatin Nasamat fi Nafahatin Nasamat. An-Nasim itu sepoi-sepoi atau angin sepoi. Nafahat itu semburan angin sepoi-sepoi. Fi wusuli di dalam sampainya ihdai hadiah ats-tsawab pahala lil amwati untuk para mayit. Judulnya saja sudah kelihatan, ya dah. Berarti ini mazhab apa? Hambali. Menurut Imam mazhab Hambali itu sampai ya kalau kita kirim pahala untuk mayit. Demikian juga ada Imam Al-Badrul Aini, Imam Al-Badrul Aini fi babil haji anil ghairi min syarhil kanzi. Ini dalam kitab Ad-Badrul Aini, pengarangnya ya, pengarang kitab Ad-Badrul Aini di dalam bab al-haji, babul haji anil ghairi, bab haji badal untuk yang lainnya. Fi syarhil kanzi, di dalam syarah kitab Al-Kanz itu juga dibahas tentang sampainya pahala haji untuk mayit. Wabni Abidin fi Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ya, ini juga di dalam mazhab Hanafi. Kemudian wasahibil fatawa al-hindiyah, menurut imam atau pengarang kitab al-fatawa al-hindiyah
juga disebut di sana fil fatawa al hindiyah al babir rabi asyara fil haji anil ghair. Semua ini kebanyakan dibahas di dalam bab haji untuk orang lain, yaitu haji badal. Itu semua diterangkan bahwa pahalanya haji badal yang dilakukan oleh orang yang hidup itu sampai kepada mayit. Begitu kurang lebih ya. Wasahibil hidayah, demikian juga di dalam pengarang Al-Hidayah, kitab Al-Hidayah fi bayani ahkamil haji anil ghair, sama juga. Wa Syekh Ali Ghori fi syarhil mansak al-mutawassit, demikian juga karangan Imam Syekh Ali Ghori di dalam syarahnya al-mansak al-mutawassit, ini nama-nama kitab ya. Kemudian Imam Ibnu Humaid juga naqala aqwal al-a'immatil fiqhi al-maliki wa hufadil mazhabi fil maudu'i. Demikian juga beliau menukil dari ulama-ulama yang bermazhab Maliki dan juga para penghafal mazhab Maliki di dalam tema ini, antara lain Al-Imam Ibnu Rushd fi nawazilihi, yaitu karya atau kitab-kitab karangan Imam Ibnu Rushd di dalam kitab nawazilnya. Ini juga bermadzhab apa? Maliki. Wal Allama Asyhab Al-Qarafi fil Farqi Tsani wa Sab'ina wal Mi'ah. Juga di dalam kitabnya Al-Imam Asyhab Al-Qarafi, ini di dalam pasal 2 ditambah 70 ditambah 100 berarti 172. Begitu ya. Wabnil Haji fil juz'il awal minal madkhal. Demikian juga karangan Syekh Ibnul Hajj di dalam juz pertama kitab Madkhal. Ini dinukil ya, maksudnya oleh Imam Ibnu Humaid. Dinukil ulama-ulama yang memperbolehkan bacaan ayat-ayat Al-Quran maupun ibadah-ibadah yang pahalanya dikirimkan oleh si hidup atau pengamalnya yang hidup untuk mayit. Wa Syekh Abu Zaid Al-Fasi, juga Zaid Abu Zaid Al-Fasi fi babil haji anil ghairi, di dalam bab haji untuk yang lain, maksudnya haji badal. Wal Hattab, demikian juga oleh Imam Al-Hattab fi syarhi ala Khalil, dalam syarah kitabnya tentang masalah kitab Khalil, ini disyarahi, namanya kitab Al-Khalil gitu. Kemudian thumma dzakara aqwala kibari a'immati Syafi'iyah. Kemudian Imam Ibnu Humaid juga menukil dari ulama-ulama yang kita anut mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i. Seperti siapa? Al-Allama Asy-Syarbini fi kitabi As-Sirajil Munir, yaitu kitab Al-Allama Asy-Syirbini, ada yang mengatakan Syarbini, ada yang mengatakan Syirbini, yang masyhur namanya Asy-Syirbini. Di dalam kitabnya As-Sirajil Munir itu juga dibahas. Dalam karya Imam Nawawi fi Raudhatit Talibin wa Syarhi Muslimin, dalam kitab Raudhatut Talibin, ini karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini familiar dalam telinga kita ya, karena kita bermadzhab Syafi'i, dan kita sering hadir dalam majelis-majelis ilmu, sehingga nama Imam Nawawi ini sangat familiar. Demikian juga Imam Nawawi punya kitab namanya Syarah Muslim. Syarah Muslim adalah satu syarah terhadap atau terkait dengan hadis-hadisnya yang ditulis oleh Imam Muslim atau Sahih Muslim. Begitu, ada di sana dibahas. Wasyuyuti, juga Imam Suyuti ini juga familiar ya di kalangan kita. Bahkan sebagian anak-anak kita ini kita beri nama Suyuti, kita beri nama Nawawi ya. Saking familiarnya di kalangan atau di telinga kita bangsa Indonesia yang bermadzhab Syafi'i.
Wasubki, demikian juga Imam Subki. Banyak di antara kita menggunakan nama Subki ya, karena ini adalah imam bermadzhab apa? Syafi'i. Wabni Salah fil Fatawa, demikian juga nama Ibnu Salah, ini sering kita pakai. Ini adalah ulama-ulama yang membahas tentang sampainya pahala amalan orang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wa Syekh Abdul Mali Ali bin Abi Saud Asy-Syahir bis-Suwaidi fi kitabi, dalam kitabnya Al-Iqdus Samin fi Bayani Masailiddin, wa Ibn Nahwi fil Minhaj, wa Syekhul Islam Abi Abdullah Al-Qayati fir Raudhah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Adapun berikutnya yang memperbolehkan bacaan-bacaan di dalam mazhab Hambali, tsumma dzakara aqwal al-a'immatil Hanabilah wa huffadz madzahibihim. Siapa yang dimulai batahu biqaulil Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal pun memperbolehkan. Beliau mengatakan al-mayyitu, mayit itu, yasilu ilaihi, sampai kepadanya mayit, kullu syai'in minal khairi, segala sesuatu dari kebaikan, min sadaqatin, baik itu dari sedekah, au salatin au ghairi, atau salat atau yang lainnya. Ini boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal dan sampai palanya pada mayit. Tsumma dzakara, kemudian disebut juga kalamal Muwaffiq Ibnu Qudamah. Nah, Imam Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Mughninya. Imam Ibnu Qudamah ini anehnya banyak dinukil pendapatnya oleh orang-orang mazhab Hambali yang mengaku sebagai Wahabi. Tapi Imam Ibnu Qudamah justru mengatakan sampai pahala orang hidup untuk mayit. Nah, orang Wahabi mengatakan tidak sampai, jadi berbeda pendapat dengan imam mazhabnya. Itu namanya Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Mughni. Wa huwa tawilun wa nafisun, ini pembahasan yang panjang sekali. Tsumma qala fil iddati syarhil umdati, kemudian beliau mengatakan di dalam al-iddah, kitab iddah syarah al-umdah, wa amma qiraatul Quran, adapun bacaan Al-Quran itu, wa ihda'i thawabi lil mayyit, juga menghadiahkan pahalanya untuk mayit, fal ijma'u, maka secara ijma' para ulama, waqi'un ala fi'lihi, sudah diamalkan untuk pengamalannya, min ghairi nakirin, tanpa ada yang meralat atau mengingkari. Waqad shahhal hadis, dan juga telah sahih ada hadis mengatakan annal mayyita, bahwasanya mayit itu la yu'adzabu bibukai ahli, tersiksa dengan tangisan keluarganya atau disiksa dengan tangisan keluarganya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu akrama, lebih mulia, min ayyasila ilahil uqubata wa yahjubu anhul mathubata. Maka tentu Allah tidak mungkin, yang Allah itu sudah menyampaikan al-uqubata, siksaan, untuk mayit yang berwasiat agar jika mati ditangisi, itu sudah disampaikan siksanya oleh Allah. Bagaimana Allah akan menutupi ya, atau mencegah bila pahala yang dikirimkan kepada mayit. Qultu, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa yadullu ala hadza, yang menunjukkan atas hal ini aidan qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah dibunuh seorang atau jiwa dzulman karena kedzaliman, illa kecuali kana ala ibni Adam, maka kelak untuk anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, yang pertama ini, itu mendapatkan kiflun, bagian min damiha, maksudnya dosanya. Anak Nabi Adam siapa? Yang dulu membunuh adiknya namanya Qabil, membunuh Habil. Kalau sekarang ada orang membunuh, ada pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan dosanya. Li'annahu, karena Qabil itu awwalu man sannal qatla, dialah yang pertama kali memulai pembunuhan. Fa idza kana hadza fil adzab, kalau ini tentang masalah dosa,
wal iqab dan siksaan, fa fil fadli wa thawabi aula wa ahroh, pasti Allah menyampaikan pahala dan kebaikan itu akan lebih utama untuk sampai wa ahroh, dan lebih pasti untuk sampai. Intinya begitu. Jadi kalau dosa saja oleh Allah akan disampaikan kepada orang yang memulainya, tentu pahala pun Allah tidak akan segan-segan untuk mengirim kepada orang-orang yang meninggal terlebih dahulu yang memulainya. Artinya orang mati itu bisa mendapatkan dosanya orang yang hidup maupun pahalanya orang yang hidup, tergantung masing-masing. Kalau kita membagikan pahala kita, amalan kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, insya Allah akan sampai. Ya ikhwan, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ini fasalnya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.